Iya. Bahaya ini gratifikasi nih. Gitu ya. Makanya kan akar korupsi adalah gratifikasi, akar gratifikasi adalah diskriminasi dan rusaknya cara berpikir. Gratifikasi itu berbaik-baik ke pejabat. Oh, berbaik-baik jadi masalah. Berbaik-baik ke pejabat. Iya. Nah, berbaik-baiknya gimana? Bisa. Apakah nebeng masuk kategori gratifikasi yang dilarang? Iya. Oh gitu. Itu namanya fasilitas. Ya, bukan pemberian karena dia tidak terima apapun. Ya, tidak ada yang berpindah tangan. Kecuali dia nyaman, nebeng di mobil, nebeng di motor dan lain-lain. Nah, tanya siapa teman-teman lain yang pernah kamu tebengin? Nah, iya. Gitu loh pemeriksaan sosiologisnya. Ya. Kok cuma temen yang ini ditebengin? Iya. Emang teman kamu cuma satu? Betul. Gitu. Nah, itu harus dilihat riwayatnya. Makanya gini sebetulnya. Yang diusut tuh yang gede-gede aja. Oh, oke. Gitu. Enggak, karena itu koruptor itu berapa yang dia bisa sikat, dia sikat semua. Iya. Gitu. Makanya misalnya gini nih, ini contoh nih, mohon maaf ya. Kita urusan ke kelurahan. Ngasih berapa sih? 20.000, 50.000 paling warga masyarakat. Iya. Ya kan? Kenapa nggak kasih 5 juta? Nggak ada yang mau ya. Percaya nggak? Itu pegawai kelurahan juga sebetulnya pingin dapat uang banyak sebagaimana pejabat yang punya kewenangan menerbitkan izin tambang. Nah, iya betul. Tapi kalau pegawai kelurahan 5 miliar, ini ditempelin sama warga. Iya juga. Jadi pegawai kelurahan, urusan SIM, STNK, itu sudah sadar bahwa potensi penyalahgunaan kesempatan kewenangannya cuma segitu. Tapi pola jahatnya sama Bang ya? Pola jahatnya sama. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membicarakan terkait dengan masalah yang sedang banyak dibahas sama banyak orang. Yaitu terkait gratifikasi. Kita tentunya mengetahui KPK kemarin beberapa waktu yang lalu menyampaikan statement ke publik. Pak Pahala diantaranya dan mungkin ada yang lain saya nggak terlalu detail ya lihat. Oleh karena itu hari ini kita sedang berbicara dengan ahli-ahlinya. Ahli dari mantan pimpinan KPK, Pak Bambang Wijayanto. Apa kabar Pak BW? Baik, dan ahli dari guru kita nih, Bang Ganjar. Waduh, Bang Ganjar. Terima kasih Bang Ganjar. Guru Apa kabar? Mengecilkan dirinya. Saya kalau ketemu Bang Ganjar tuh senang. Kenapa? Saya banyak belajar sambil dengerin banyak hal ya, kayak merasa pengen jadi mahasiswanya lagi gitu. Hati-hati tersesat tapi. Tersesat. Bicara terkait gratifikasi, simpang siur Bang. Orang itu seringkali banyak salah paham soal gratifikasi. Bahkan kemarin juga ketika Kaisang ya datang ke KPK kan orang pada bingung loh ini apa segala macam, bukan penyelenggara negara dan segala macam. Barangkali kita mulai dari guru kita dulu nih, ya kan? Kan dosen beliau dan saya sering melihat komentarnya di Twitter keren-keren lah gitu. Bang Ganjar cerita dong gimana sih gratifikasi itu, terus mestinya bagaimana pola pelaporan dan tugas KPK dalam menerima laporan gratifikasi itu seperti apa dan mungkin ruang lingkup soal itu. Ya. Silakan Bang. Jadi gini ya. Agak dekat ke sini ya Bang. Jadi begini, banyak yang penasaran. Ya. Tapi juga sambil mengingatkan, jangan kebawa ke isu politiknya. Ya. Gitu ya. Betul. Maka saya bilang, gini aja, saya akan kasih baju. Gitu kan, silakan dicobain ke masing-masing gitu ya. Kalau terkait isu private jet ini kan, silakan coba ke bajunya Kaisang, bajunya Anies Baswedan, katanya bajunya Prof Mahfud, siapa lagi ya? Bu Mega itu. Silakan. Saya kasih anunya aja, kasih kerangkanya. Jadi gini, gratifikasi itu, frasa gratifikasi baru lahir di Undang-Undang 20 2001. Oke. Ya, yang mengubah Undang-Undang 319 karena alasan banyak tuh ya. Gitu. Nah, gimana riwayatnya? Begitu mau buat Undang-Undang 20 2001, Menteri Hukum saat itu, Menkumdang kalau nggak salah saatnya itu jabatannya, Pak Baharudin Lopa, pingin supaya pejabat yang biasa menerima pemberian dijerat hukuman lebih tinggi. Oh, daripada suap. Iya. Sebabnya minimumnya 4 tahun, walaupun maksimumnya 20 sama, gitu kan? Minimumnya 4 tahun. Kenapa lebih tinggi? Karena Pak Baharudin Lopa bilang, ini pejabatnya dipiara, gitu, sehingga kehilangan objektivitas, kehilangan independensi, gitu ya. Makanya dia bilang gini, pejabat yang biasa menerima pemberian
Jangan mimpi mampu bersikap objektif pada pemberinya. Iya. Nah, kan bahaya tuh berarti. Si Betul. pejabat. Nah, terus dia juga bilang, sebetulnya yang namanya gratifikasi ini sudah pernah diatur di Kepres zaman Pak Harto. Cuma tidak disebut dengan istilah gratifikasi. Ada Kepres itu zaman Pak Harto tuh. Bahkan dia sebut beberapa tentara, ini hakim itu nggak boleh terima. Gitu ya. Nah jadi sekarang jadi undang-undang karena spiritnya itu tadi. Iya. Bahaya ini gratifikasi nih. Gitu ya. Makanya kan akar korupsi adalah gratifikasi. Akar gratifikasi adalah diskriminasi. Dan rusaknya cara berpikir. Iya, iya. Ya. Nah jadi akhirnya jadilah ini barang. Gitu ya. Nah, apa sih gratifikasi itu sebetulnya ya? Saya mau coba sederhanakan. Gratifikasi itu berbaik-baik ke pejabat. Oh, berbaik-baik jadi masalah. Berbaik-baik ke pejabat. Iya, iya, iya. Nah, berbaik-baiknya gimana? Bisa dengan pemberian-pemberian, Iya. bisa dengan fasilitas. Apa bedanya? Pemberian itu secara hukum disebut pemberian kalau ada yang pindah tangan. Apanya yang pindah tangan? Bukti kepemilikan. Jadi kalau saya kasih handphone ke Mas BW, apa sih bukti kepemilikan handphone? Barang siapa menguasai fisik barang, dialah pemiliknya. Iya. Karena kan nggak ada suratnya bukti kepemilikan. Jadi kalau saya ngasih handphone ke Mas BW, handphonenya harus pindah tangan. Itulah pemberian. Iya. Kalau saya ngasih motor, mobil,